Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat sukma. Bagian ke-9. Yati lumpuh diganggu arwah jurik Melati. Melati. Andri menyongsong Melati. Tak dipedulikannya senjata api yang tergenggam erat di tangannya. Mundur Andri, ujar Bu Medi mengingatkan. Aku tidak main-main. Melati mengancam dengan pistol itu pada kening Andri. Ingat Melati, bukankah kamu berjanji untuk terus mendampingiku selamanya? Ujar Andri menahan Melati agar tak sampai melakukan tindakan nekat. Aku tahu itu, tapi tak ada artinya lagi sekarang ini. Ambu telah mati, diambil oleh tangan-tangan mereka. Aku tak rela Ambu diperlakukan begini. Aku harus balas dendam. Ditatapnya Andri yang berdiri terpaku. Andri, kau mau mati bersama mereka? Sejenak terlihat Andri ragu-ragu. Dipandangnya sekilas ibunya, ayahnya, juga Melati. Tampak berat baginya. Tak mungkin mengalahkan orang tua demi Melati. Begitu juga dengan Melati. Terlalu besar rasa sayang padanya. Andri, jawab cepat. Kau mau mati bersama mereka sekarang? Hardik Melati tanpa belas kasihan. Atau kau ikut bersamaku? Maaf Melati, aku tak bisa memilih. Aku menyayangi kalian semua, ucap Andri lemah. Dasar laki-laki lemah. Lebih baik kau mati saja sekarang. Dan ikut bersamaku. Dar. Tiba-tiba saja pistol di tangan Melati menyalak dan melemparkan amunisinya. Membuat Andri seketika tersungkur bersimbah darah. Melati, kekau, ucap Andri tertahan. Tenaganya keburu habis. Dan langsung jatuh terpuruk di lantai. Tak jauh dari mayat ayahnya. Lebih baik begitu Andri. Kini, tak ada lagi yang bisa memilikimu selain aku. Tersungging senyuman sinis Melati. Diangkatnya sekali lagi pistol. Dan, dar. Kembali terdengar pistol menyalak. Dan kali ini menyasar dirinya sendiri. Tepat menembus rahang hipga otaknya. Dan Melati pun tewas seketika. Dengan darah menyembur deras dari ubun-ubunnya. Melati mati. Yati tercenung. Segelas kopi yang diminumnya sedari tadi tanpa sadar telah menjadi dingin tanpa sempat dihabiskannya. Jadi begitu ya Mbok. Sungguh tragis perjalanan cintanya. Melati rela mati membawa Andri agar tak ada yang bisa memilikinya. Slurp, kembali dihirupnya sisa kopi yang tinggal seperempat. Yah, cinta telah membutakan mata hatinya. Ucap Mbok Minah menanggapi. Lalu, bagaimana ceritanya Andri masih bisa hidup sampai sekarang? Tanya Yati kembali. Waktu itu, sepeninggalnya Melati dan ibunya, serta Dokter Sutawijaya dan ke-6 tukang, mereka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun dari sekian banyak orang, hanya Dokter Andri lah yang bisa diselamatkan. Sisanya, Yati manggut-manggut mendengar cerita Mbok Minah. Ya Mbok, aku turut sedih mendengarnya. Lalu, kemana perginya Bu Medi dan putrinya? Si Laras itu. Menurut cerita yang beredar, selepas kejadian itu, Bu Medi merasakan trauma yang luar biasa. Dan sebagai akibatnya, hampir saja rumah ini akan dijual kalau saja tak ditahan oleh Andri. Ujar Mbok Minah. Dan mereka, konon mereka saat ini tinggal di Amerika. Hanya sesekali saja ke sini. Itu pun sangat jarang. Bisa dihitung dengan jari. Kukuruyuk. Tanpa terasa, waktu sudah menjelang pagi. Diliriknya jam dinding. Mbok, sudah jam 3 loh. Istirahat dulu aja ya Mbok. Ceritanya dilanjut besok saja. Oh iya, besok Mbok harus bangun pagi-pagi mau ke pasar. Mbak Yati mau temenin Mbok. Biar sekalian kenal lingkungan sini. Tanya Mbok Minah. Iya Mbok, tentu Yati mau. Yuk masuk dulu Mbok. Istirahat dulu. Besok dilanjut lagi. Ucap Yati seraya berdiri. Siap-siap beristirahat. Dan masuklah mereka ke dalam kamar masing-masing. Mbok Minah di kamar belakang. Dekat dapur. Sedangkan Yati di ruang tengah. Berdekatan dengan kamar Dokter Andri. Srek, srek. Suara alas kaki Yati diseret perlahan menuju kamarnya. Namun, saat Yati beranjak masuk ke dalam kamarnya,
Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang seolah-olah begitu dekat dengannya. Ia berhenti sekejap. Ada apa ini? Mengapa tengkukku tiba-tiba merinding? Gumamnya. Diedarkannya pandang. Dari sudut ke sudut dijelajahinya. Tak nampak apapun yang mencurigakan atau aneh. Hanya tampak susunan perabotan seperti biasa. Meja dan kursi pun tampak sama. Tak ada yang berubah. Sama seperti kemarin-kemarin. Dilanjutkannya jalan. Aneh, masih saja tengkukku merinding. Tapi nggak ada apapun di sini. Apa hanya perasaanku saja? Kembali ia bersiap membuka pintu. Diputarnya kenop. Cekrek. Tapi tampak terkunci. Siapa yang menguncinya? Padahal dari tadi tak ada siapapun yang masuk ke kamarnya. Cekrek. Masih tetap tak terbuka. Dilangkahkannya kaki lagi ke kamar Mbok Minah. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara. Mau kemana Mbak Yati? Tanya sosok itu. Terdengar datar dan suram. Kebetulan, Mbok, kamar saya kok terkunci ya? Apa Mbok yang pegang kuncinya? Enggak kok Mbak, ayo coba saya tolongin. Ajak Mbok Minah seraya melangkah ke arah pintu. Cekrek. Kriet. Nah, sudah Mbak. Saya pamit dulu. Mau istirahat. Ujar Mbok Minah singkat seraya melangkah ke dapur. Sehelai kelopak melati terjatuh dari tubuh tua itu. Mengeluarkan aroma bunga yang begitu kuat. Yati tertegun. Ditatapnya kelopak itu. Dia menunduk untuk mengambil kelopak melati itu. Mbo, seru Yati tertahan. Karena saat diangkatnya wajah, tak nampak wanita tua itu. Secepat itukah langkahnya? Padahal sama sekali tak terdengar gesekan sandalnya pada lantai. Padahal biasanya tak pernah lepas wanita tua itu dari sandal. Rematiknya bisa kambuh. Mbok Minah, seru Yati lagi. Seraya berusaha menyusul. Namun tak nampak satu jejak pun. Mungkin ia sudah masuk ke kamarnya. Gumam Yati pelan sambil melangkahkan kaki kembali ke kamar yang sudah terbuka. Tapi bagaimana ia bisa secepat itu? Tak mungkin kan ia melayang. Dia mengusir jauh-jauh pikiran buruk itu. Tapi soal kelopak melati, apakah ini berarti? Teng, teng, teng. Terdengar jam berdentang 3 kali. Sudah jam 3. Aku harus segera tidur, ujarnya seraya melangkah masuk. Namun, lagi-lagi Yati kembali terperanjat. Karena di sana, di meja rias kamarnya. Sesosok wanita dengan rambut panjang dan hitam tergerai indah tampak sedang menyisiri rambutnya pelan. Sementara dari bibirnya terlontar satu tembang yang sepertinya tak asing baginya. Sebuah lagu lama yang sering terdengar dinyanyikan oleh neneknya dulu semasa ia masih kecil. Sebuah lagu Sunda lama. Ia hafal betul nadanya, tapi tak tahu sama sekali soal lirik dan maknanya. Yati tertegun. Tak bisa kakinya melangkah. Ia terpaku di pintu. Ragu untuk melangkah. Sekelebat bayangan buruk menghantuinya. Apakah ini melati? Batinnya. Terasa kuduknya makin merinding mengingat cerita yang tadi dikisahkan Mbok Minah. Apakah kali ini aku yang akan menjadi korbannya? Masuklah. Tiba-tiba wanita itu bersuara. Lirih dan pelan. Terdengar seperti satu bisikan saja. Kok diam saja? Yati tak berani menjawab. Dirasakannya seluruh persendiannya gemetaran. Badan dingin menggigil. Ia merasakan ketakutan menyelimutinya. Yati. Tiba-tiba sosok berambut panjang itu memanggil namanya. Dan menolehkan kepalanya. Bukan menolehkan kepala. Tapi lebih tepatnya memutar kepalanya. Ya, memutarnya 180 derajat. Kini terpampang di hadapannya satu wajah putih. Wajah dengan riasan tebal pupur putih. Dan dengan mata menghitam cekung dalam. Dan dari bibirnya yang hitam tersungging satu seringaian tajam menakutkan. Yati terperanjat kaget. Kakak, kau sesisi siapa? Tanya Yati ketakutan. Ayo, sini, kita main bersama. Hihihihi. Tiba-tiba sosok itu berdiri dan melangkah. Oh, bukan melangkah. Tepatnya melayang. Melayang sejengkalan kaki. Tidak, ujar Yati yang terus saja berusaha menghindar. Namun sepertinya makhluk itu tahu ketakutan yang melanda Yati. Terus saja dia mengejar dan berusaha menggapai Yati.
Dan pada satu ketika, wah, Yati jatuh terjerembab hingga keningnya berdarah akibat terantuk tepi meja. Jangan, jangan, ujar Yati berusaha menutupi wajahnya dari serangan cakar tajam wanita itu. Yati semakin tercekat, tenggorokannya terasa kering, juga panas. Terdengar Yati mendehem beberapa kali, tapi tetap terasa sesak, bahkan terasa semakin sesak. Nafasnya mulai memburu. Terasa sakit mendera kerongkongannya. Peluh bercucuran. Lututnya saling beradu tak kuat menahan beban tubuhnya yang goyah akibat batinnya yang dilanda ketakutan yang sangat. Yati, ujar sosok itu pelan. Iya, jawab Yati terbata-bata. Jangan hau de hati Dokter Andri. Dia Mahilihu, ujar sosok itu mengancam. Terlihat tangannya yang kurus, putih dan pucat mengacungkan jari padanya. Kuku-kukunya yang runcing dan hitam terhunus mengerikan. Dan dari jari-jari yang terulur itu, mengeluarkan bau yang sungguh membuat mual. Tampak kulit yang sudah setengah terkelupas menunjukkan daging dalam yang membusuk. Terlihat tulang-tulang mulai bercuatan dari sela-sela tangan yang terulur mengacung padanya. Jiha, hau berhanhi macam. Tunggul haah balhasan hu. Hihihihi. Seolah ada daya magis yang luar biasa. Bersamaan dengan diturunkannya jemari tangan busuk pucat itu. Bersamaan dengan itu pula seolah-olah tubuh Yati dilolosi tulang-tulangnya. Terasa begitu lemas tak bertenaga. Dan saat jemari itu turun sempurna, ambruklah Yati bagai tubuh tanpa nyawa. Hanya matanya saja yang tetap terjaga. Namun tak ada kendali atas tubuhnya yang tergeletak begitu saja di lantai. Tiba-tiba terlihat sosok itu terbang tinggi. Tinggi sekali. Hingga akhirnya sosok itu lenyap di balik langit-langit. Mbak Yati, Mbak, ucap Mbok Minah lembut. Kenapa tidur di lantai Mbak? Puk. Seruan dan tepukan dari Mbok Minah kembali membangunkannya di pagi hari. Terlihat Mbok Minah berjongkok di depannya. Dari tangannya tercium aroma sabun lantai yang kuat. Sepertinya lagi ini Mbok Minah sedang mengepel. Dan menemukan kondisinya yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Iya Mbok, ujar Yati seraya berniat mengucek kedua matanya. Tapi urung, karena dirasakannya tangannya tak bisa digerakkan. Jam berapa ini Mbok? Tanya Yati lemah. Masih dirasakannya lemah pada tubuhnya. Mungkin akibat semalaman tidur di lantai. Hampir 6:30 Mbak, ujar Mbok Minah seraya melihat jam dinding. Yati kaget. Tak disangkanya ia pingsan begitu lama. Atau mimpi. Entahlah. Ia sendiri masih ragu menyatakan itu mimpi atau nyata. Astagfirullah. Ujar Yati kaget. Diliriknya jendela yang berhasil menyusupkan sinar matahari yang hangat. Aku belum sholat subuh Mbok. Ujarnya seraya mencoba bangkit. Namun tak bisa. Usahanya sia-sia. Tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan. Dirasakannya sekujur tubuh seolah-olah lumpuh. Tidak bertenaga sama sekali. Terasa kaki dan tubuhnya tak bertenaga. Bahkan ia sama sekali tak bisa merasakan seluruh persendiannya. Terasa kebas dan tebal. Mbok, aku lumpuh Mbok. Aku cacat Mbok. Ujar Yati seraya terisak-isak. Mbok Minah penasaran. Disentuhnya tangan dan kaki Yati yang tergeletak. Dingin. Begitu dingin. Tak dirasakannya sama sekali kehangatan dari sana. Astagfirullah. Apa yang terjadi Mbak? Tanya Mbok Minah cemas. Coba cubit tangan saya Mbok. Ucap Yati memohon. Diulurkannya tangan tua itu pada kulit tangan Yati. Dicubitnya pelan. Gimana Mbak? Yati menggelengkan kepala. Coba bagian yang lain Mbok. Pintanya sekali lagi. Kali ini, tangan tua itu mengarah pada pinggang Yati. Dicubitnya kuat-kuat. Gimana Mbak? Tanya Mbok Minah pelan. Ditatapnya cemas Yati yang masih tergeletak tanpa tenaga. Nggak terasa Mbok, tetap terasa kebas. Bagaimana ini Mbok? Ucap Yati dengan terisak. Tunggu sebentar Mbak, saya panggilkan dokter dulu ya. Kata Mbok Minah seraya melangkah pergi. Meninggalkan Yati setelah sebelumnya telah dipindahkan ke tempat yang lebih baik. 5 menit kemudian. Tok, tok, tok. Terdengar bunyi sepatu Dokter Andri nyaring beradu dengan licinnya lantai. Langkah dokter muda itu begitu cepat dengan diiringkan oleh pembantunya. Terlihat rona cemas dari keduanya.
Mbak Yati, ucap Dokter Andri terburu-buru seraya memasang stetoskop pada telinganya. Iya dok, maaf ya selalu merepotkan. Nggak apa-apa mbak, sudah tugas kami untuk membantu sesama. Ucap Dokter Andri lugas. Sesaat tampak dipandanginya tubuh Yati yang lemas tanpa tenaga. Keningnya berkerut. Maaf mbak ya, saya buka sedikit. Nggak apa-apa kan? Ujar Dokter Andri seraya tersenyum. Hingga sesaat tampak Yati tak lagi canggung. Dia hanya mengangguk seraya mempersilakan dokter melaksanakan tugasnya. Tangannya mulai memeriksa kondisi Yati yang dingin dan lemas. Dibukanya beberapa kancing baju Yati. Hingga sesaat tampak rona merah menutupi wajah cantik itu. Dingin, juga lemas. Tapi masih ada detak jantungnya. Ada apa dengannya? Gumam Dokter Andri. Bagaimana dok? Apa yang terjadi? Tanya Mbok Minah cemas. Belum tahu persis Mbok. Sepertinya butuh pemeriksaan lebih lengkap. Pasti ada yang salah dengannya. Ucap Dokter Andri seraya memeriksa bagian tubuh yang lain. Apakah ini penyakit serius dok? Tanya Yati cemas. Sesaat tampak Dokter Andri terdiam. Terlihat dia berpikir keras. Sepertinya tak bisa kalau ditangani sendiri. Gumamnya. Mbok, siapkan beberapa baju untuk ganti. Kita bawa Mbak Yati ini ke rumah sakit. Mbak Yati mungkin harus menginap beberapa malam di sana. Sekarang Mas Dokter, tanya Mbok Minah perlahan. Iya Mbok, bawa beberapa saja. Nanti biar ditangani dengan lebih baik. Peralatan di sana tentu lebih lengkap dan lebih baik. Ucap Dokter Andri tegas. Seraya kembali menutup kemeja Yati yang tampak terbuka. Sementara Yati hanya pasrah saja pada apa yang akan mereka lakukan padanya. Tak butuh waktu lama untuk persiapan. Apalagi memenak Yati kan sama sekali tak mempunyai apapun yang harus disiapkan. Akhirnya Mbok Minah hanya mengambil beberapa potong baju tidur di lemari besar sebelum akhirnya menyusul Yati dan dokter di mobil yang sudah menunggunya. Kita berangkat Mbok. Bismillah. Mobil dilajukan begitu cepat. Beberapa kali dia menyalip kendaraan lain yang searah dengannya. Hingga terdengar beberapa makian dari pengendara lain. Hoi, bawa mobil yang benar dong. Seru seorang pengemudi. Hei, pakai otak dong kalau nyetir. Jerit seorang sopir angkot yang hampir terserempet kendaraannya. Dan beberapa makian lain yang tak pantas didengarnya. 20 menit kemudian, setelah melalui beberapa makian dan teriakan, sampailah mereka di lobi rumah sakit tempat Dokter Andri bertugas. Jadi, bagaimana dok? Tanya Andri pada rekan sesama dokter. Sepertinya kalau melihat dari hasil scan tadi tidak ada yang bermasalah. Semuanya bagus. Begitu juga dengan tekanan darah dan lain sebagainya. Tak menunjukkan gejala serius. Ujar Dokter Sunyoto, salah satu dokter senior di sana. Lalu, apa yang harus kita lakukan dok? Tanya Dokter Andri cemas. Ya, kita tunggu saja. Sepertinya memang masih harus dilakukan sejumlah uji lab lagi. Apa ada gangguan sarafnya? Ujar Dokter Andri lagi. Bisa jadi juga. Yang penting sekarang kita usahakan semaksimal mungkin saja. Soalnya sepertinya ada yang aneh dengannya. Ujar Dokter Sunyoto lagi. Kali ini dengan senyum simpul. Aneh bagaimana maksudnya dok? Tanya Dokter Andri tak paham. Ya, begitu. Sepertinya pasien kali ini benar-benar spesial. Apakah dokter merasakan sesuatu padanya? Perasaan seperti apa? Ya, kan Dokter Andri ini sudah sekian lama menjomblo. Terakhir calon istri Dokter Andri mengalami sakit kan? Kalau tak salah 3 tahun lalu. Dan sejak saat itu seolah-olah hati dokter telah mati. Tak ada tempat bagi wanita lain. Tapi, sepertinya tidak dengan wanita satu ini. Lanjut Dokter Sunyoto. Dokter Andri sadar, memang dirasakannya ada sesuatu yang lain di dasar hatinya. Bahkan sejak pertemuan pertamanya saat kecelakaan itu. 2 bulan lalu. Dan rasa itu semakin lama terasa semakin besar saja. Apalagi jika pulang kerja, harinya tak lagi sepi. Karena kerap kali Yati menjadi teman ngobrol yang asik baginya. Entah sudah berapa lama dia tak mendapatkan teman ngobrol yang mengasihkan. Ngomong-ngomong, bukankah ini wanita yang tempo hari dokter bawa pulang setelah dirawat di sini? Iya dok, benar. Cetak,
Bunyi ketukan jari tengah dan jempol dari Dokter Sunyoto. Sudah kuduga, ujar dokter setengah baya itu menegaskan, seraya tersenyum simpul penuh arti. Bersambung.